Berjumpa lagi dengan Indra dalam pertemuan kita yang kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional 2022. Kita akan mengambil tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Kalau kita bicara tentang ketidakadilan, tentunya kita harus melihat dari sudut pandang mana kita mau menilainya. Kenapa? Karena ketidakadilan itu seperti koin yang mempunyai dua sisi. Ya. Jadi terkadang kita bisa dibilang adil, di satu sisi kita dibilang tidak adil. Tentunya sangat sulit ya, untuk kita menentukan atau menilainya ketidakadilan tersebut. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam pertemuan yang kedua ini kita diajak untuk merenungkan dan mendalami teks dari kitab Nabi Amos. Dan semoga kita bisa melihat kembali situasi hidup kita dalam menegakkan keadilan. Dan semoga juga kita bisa memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Yuk, kita baca teksnya. Bacaan diambil dari kitab Amos, bab 5, ayat 14 sampai dengan 17. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, dalam hidup ini kata adil dan tidak adil bisa dikatakan hanyalah sebuah kondisi dan situasi di mana kita diperlakukan oleh orang lain. Umpamanya seperti peristiwa kita membagi-bagi sembako. Kan waktu pandemi kan banyak sekali ya yang kelompok atau perorangan yang suka berbagi. Dan dalam pembagian sembako pasti ada yang dapat dan tidak dapat. Ya, itu memang wajar. Bagi yang dapat, mungkin hidupnya kekurangan atau istilahnya miskin lah. Yang kedua, yang tidak dapat, mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia keluarganya ya cukup mampu atau dilihatnya nggak kekurangan, dan atau juga yang kedua mungkin dia merasa ya sudahlah bagi yang lain yang lebih membutuhkan karena saya mampu untuk bisa membelinya ya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama yang dapat itu merasa emang orang yang ditunjuk itu kekurangan, yang kedua itu adalah orang yang merasa dia bisa untuk membelinya. Nah, seharusnya itu kan sudah clear ya, dan keadaannya baik-baik saja. Pembagian sembako juga
berjalan seperti biasa. Tetapi ada sekelompok orang yang merasa pembela keadilan. Ya. Dia memprovokasi dan bahwa itu nggak adil. Harusnya semua dapat bagian dan dibagi rata. Itu baru namanya adil. Nah, ini yang bisa memunculkan rasa ketidakadilan. Ya, kita bisa menemukan banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari perumpamaan itu kita bisa merenungkan dari teks yang kita baca tadi. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Teman-teman yang terkasih, mencari yang baik dan cintailah yang baik adalah syarat untuk kita memperoleh kehidupan. Karena hal-hal yang baik pasti selalu membawa atau mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan sedangkan mencari yang baik, secara otomatis kita menghidupkan kebaikan itu sendiri. Lalu bencilah yang jahat. Di sini kata benci itu berarti kita menjaga jarak dengan tidak berbuat kejahatan atau membuat relasi menjauh. Dengan begitu, kebaikan yang kita buat mendekatkan kita kepada Tuhan dan sesama. Sedangkan kejahatan akan menjauhkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dan dalam teks juga dikatakan, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Seandainya kita sudah mencari dan mencintai yang baik, serta membenci yang jahat, secara perbuatan kita dapat membuat keadilan. Karena kita pasti akan memperhatikan kebaikan dalam kehidupan sesama kita. Ya, secara nalar, kalau lingkungannya baik dan sehat, pasti penghuninya juga baik dan sehat. Betul kan? Karena sudah membenci yang jahat. Dan kalau itu dikombinasikan antara mencintai kebaikan dan menegakkan keadilan, pasti akan memunculkan rasa solidaritas di antara sesama kita. Dan itu kita bisa menekan atau melawan ketidakadilan. Jadi adil dan tidak adil bukan berarti kita mendapatkan barang atau jasa lalu dibagi rata biar imbang. Bukan seperti itu. Tetapi kita diajak untuk selalu mencari yang baik dan membenci yang jahat. Otomatis kita bisa berlaku adil kepada sesama kita. Mari teman-teman yang terkasih, dalam pertemuan kita yang kedua di bulan BKSN ini, kita tumbuhkan lagi semangat kita untuk mencari dan mencintai yang baik. Tetaplah baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau Anda cinta kebaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.